Speak up, talk everything. Oke, kau. Ya, gimana ya? Tadi mungkin kalau aku pernah notice ya. Sekarang di pom bensin Oh, oke. di Pertamina Yes. lumayan sepi. Ya. Nah kemarin tuh aku sempat dengar dari beberapa teman juga, dia itu sebetulnya jarang ngisi di Pertamina, Oh, masa? tapi ngisinya ke Shell. Nah biasanya tuh Oh, lebih sepi. pindah ya? Memang di Shell dari dulu, temanku ini. Yes. Nah terus dia kemarin cerita katanya Shell itu rame, bahkan sampai habis. Padahal biasanya nggak pernah kayak gitu. Jarang banget itu. Jarang banget. Jarang banget. Nah, tau lah ya kenapa ya. Yes. Nah, jadi hari ini aku tuh pengen tanya. Aku pengen bahas masalah kasus yang lagi hangat. Ya. Ya, itu salah satunya tentang Pertamina ini kan. Pertamina ya. Dan, Lagi hangat-hangatnya ya. benar. Ada ini terjadi kasus korupsi yang bukan angka kecil. Ini bisa dibilang angkanya besar banget. Akumulasi dari tahunan yang terjadi. Dan Pertamax dioplos, bahkan kerugiannya itu sampai di angka 1 kuadriliun. Bisa kebayang nggak sih maksudnya? Berapa keturunan? Ini kalau kita bilang katakanlah korupsi dengan nilai 1 M, itu besar loh. Menurutku besar ya. Sangat besar. Sangat besar ya. Sangat besar. Nah, sangat besar. apalagi ini sampai di angka 1 kuadriliun. Jadi kurang berapa itu ya? 1000 triliun. 1000 triliun. 1000 triliun ya. Kalau ada orang bilang 1 triliun itu bisa setidaknya 3 sampai 4 keturunan lah ya. Benar. Kalau ini 1 kuadriliun ini nggak tahu berapa keturunan. Nah, Iya. dan sebenarnya dari kasus ini, Wak, tuh pengen kita bahas bareng. Iya. Kenapa sih sebetulnya? Kita kan bilang orang kaya ya, karena pelakunya ini kan sebetulnya bukan orang yang dalam tanda kutip, ya bukan sorry orang itu saya, bukan orang yang butuh uang. Enggak. Dia sudah cukup, dia sudah punya banyak uang, Dan bahkan, semuanya sudah ada. Iya. Semuanya sudah ada. Kalau kita kadang orang-orang yang kerja kantoran, gitu ya, untuk bisa membeli kebutuhannya aja. Kalau kata kasarnya nipu, nah gitu loh, bahasa kasarnya nipu lah ya. Ya, Nipu maksudnya perusahaan. Orang-orang kantoran ini untuk kita ya dapat gaji, kita kan dapat gaji rutin per bulan gitu ya. Untuk memenuhi kebutuhannya aja, kadang itu kan masih struggling ya. Iya. Tapi orang ini kan Sudah tidak, ada. gitu loh. Iya, dia sudah ada, dia sudah berkelimpahan. Lebih. Bahkan kalau dibilang semua keinginannya pun dia bisa dapat sebetulnya. Tinggal gini ya. Betul. Tapi pertanyaannya sebetulnya, kenapa? Kenapa orang yang sudah kaya, bahkan bisa dibilang ya sangat kaya, mereka masih berani bukan berani ya, lebih ke arah kenapa mereka mau melakukan korupsi itu. Sampai di angka 1 kuadriliun. Kenapa? Kayak justru orang yang kaya, justru mereka ini kayak nggak tahu arti rasa cukup itu seperti apa. Lah, kalau yang dari Koko sendiri, Yos, sebelum Koko ke Surabaya beberapa tempat gitu ya. Dulu beberapa orang mengatakan mereka melakukan hal itu hanya untuk satu memenuhi satu keinginan, Yus. Memenuhi satu keinginan yang dimana mereka sudah tahu bahwa itu salah. Oke. Mereka sudah tahu bahwa mereka itu melakukan itu salah. Tapi karena ada satu keinginan di mana ya kita tahulah dalam arti keinginan ini kadang-kadang bukan hanya 1-2 orang, Yos. Nah, kita tahulah, masa sih di angka itu, Yos, 1 orang, Yos. Ya berarti bersama ya, bersamaan ya. Iya, gak mungkin lah. Kalau yang pernah Koko waktu di Jakarta itu, Koko berteman dengan beberapa orang yang di lingkar 1. Kalau di Jakarta ada lingkar 1, lingkar 2, lingkar 1 itu ya area-area Jakarta Pusat itu. Dan mereka itu sungguh-sungguh kalau berbicara hal itu bukan sesuatu hal yang tabu lagi. Malah agak ya direncanakan juga, Yos. Jadi kalau hal-hal ini sih
Makanya kapan hari yang kita kenal ada satu tokoh hebat yang pernah jadi dari bupati, gubernur yang ada di Jakarta waktu itu heboh itu sampai kulit putih, ya, kita tahu siapa ya. Nah itu makanya ada beberapa orang tidak menginginkan ada orang-orang yang masuk di itu untuk mengganggu aktivitas mereka seperti itu. Nah, kata yang menarik yang tadi Yosua ngomong tidak tahu arti mencukupkan diri. Nah, kadang-kadang mereka itu tidak memikirkan ke situ, Yos. Tapi mereka memikirkan satu keinginan. Sehingga arti cukup itu bukan satu hal yang diutamakan, tapi keinginan apa ini? Nah, gitu loh. Oke, gini kok. Kita bilang keinginan ya. Yes. Karena kalau aku nangkep dari apa yang Koko sampaikan tadi, mereka sebetulnya sudah tahu ini salah. Jadi mereka sudah tahu garisnya bahwa mereka ini sedang melewati garis antara benar dan salah itu tadi. Dia, benar. Nah, untuk orang itu bisa melewati garis itu, pasti kan dia punya motivasi tertentu kan. Pasti. Nah, selain ya mungkin karena ada keinginan juga. Dan terus tadi juga aku nangkep dari Koko menyampaikan secara korporat, intinya mereka melakukan itu bersama-sama. Bisa nggak kok itu dibilang kayak budaya? Kayak contoh misalkan ya, kalau kita di Surabaya, misalkan kita ini waktu kerja, kayak misalkan aku kerja gitu ya, terus di Alfamart lah misalnya, misal biar gampang ya makanya. Terus orang ini ngasih uangnya itu berlebih misalkan, atau kelebihan uang lah misalkan kayak gitu. Nah kalau mungkin di Surabaya, kadang kita masih ada etikanya, gitu. Kita masih takut untuk melakukan itu. Itu kan. Tapi kadang ada juga yang di kota-kota besar, yang metropolitan, misalkan di Jakarta dan lain sebagainya. Ketika terjadi hal seperti itu, bahkan mereka dengan teman-temannya itu bisa merasa kayak, oh ambil aja nggak apa-apa. Seperti wis terbiasa gitu. Nah, kasus-kasus seperti ini kan banyak terjadi di kota-kota besar justru. Ya, justru itu bagus. Benar. Ya. Nah, apakah hal-hal yang terjadi seperti ini itu terjadi salah satunya didasari oleh budaya tadi? Oke, kalau ngomong masalah budaya ya, kembali Koko ini beberapa tempat, beberapa kota sudah Koko jalani lah ya. Di ngomong kalau budaya itu kembali kepada person to person. Ya, mungkin teman-teman di rumah juga sering melihat satu hal, kenapa sih kadang-kadang orang berkumpul khususnya untuk yang di kota-kota besar ya, yang kalangan yang boleh katakan yang sudah mapan atau bagaimana, mereka tidak memikirkan satu hal, oh ya, karena ini suatu kebiasaan atau bagaimana, enggak, tapi mereka justru memikirkan sesuatu hal melebihi dari budaya itu sendiri, Yos. Seperti tadi Yosua bilang tadi bahwa oh ini budaya seperti ini, terus akhirnya tertarik, enggak, Yos. Coba Yosua riset atau Yosua melihat gitu ya dari beberapa orang kalangan bawah, mereka mencari untuk kebutuhan keinginan untuk melakukan itu melewati batas. Tapi kalau mereka ini seperti kata Yosua sudah ada, sudah ini, akhirnya mereka itu bersama-sama, memikirkan dari lebih menjadi lebih lagi, Yos. Kalau saya bilang bukan budaya lagi, Yos, tapi ini satu hal yang gimana ya tuh, kebiasaan yang pertama pasti ada hal yang kedua, ketiga, keempat. Oke. Kebiasaan. Betul ya? Yes. Mungkin juga gini sih, kok. Kalau kadang di kota-kota besar ya, kita bilang ada sangkut pautnya dengan budaya. Budaya itu yang membentuk satu kebiasaan. Pola pikirnya mereka juga. Yes. Ya, termasuk juga kayak hari ini yang aku lihat ya, banyak dari orang-orang zaman sekarang, terutama juga di anak-anak muda, itu kebanyakan dari mereka mau mendapatkan lebih dengan tujuan untuk mereka ini memenuhi bukan kebutuhan sebenarnya bukan. Tapi ini sebutan aja ya, kebutuhan gengsi mereka. Nah, itu. Contoh misalkan, nggak punya uang. Nah, mereka nggak punya uang, gajinya sebetulnya
cukup, UMR lah katakanlah seperti itu ya. Tapi mereka tuh punya circle-nya mereka karena kota-kota besar. Mereka punya circle-nya itu orang-orang yang pakai iPhone misalkan. Dan akhirnya mereka memaksa diri Keinginan. melewati batasan yang seharusnya mereka sebenarnya nggak mampu di situ. Karena mereka memaksakan diri untuk pinjol mungkin, atau ya mungkin kalau nyicil lah misalkan ya, kredit seperti itu. Yang akhirnya itu Berefek melampaui batas itu, mencari jalan untuk membayar ini, bayar. yes, itu. Nah, tapi kalau ini kan konteksnya masih oke lah, karena mereka mungkin nggak punya kuasa juga ya. Beda sama orang yang punya posisi ini gitu ya. Akhirnya mereka memilih jalannya itu dengan pinjol, dengan hutang lainnya seperti itu. Kalau ini kan kelihatan ya. Nah, jadi sebetulnya ini sama nggak sih, Bu? Antara orang yang sebetulnya masih pas-pasan ini dengan si koruptor besar ini, itu apakah itu habit yang sama sebenarnya? Oke, kalau boleh saya buat pertanyaan begini, Yos. Kenapa orang kaya itu tidak cukup? Ya, atau kenapa sih orang yang sudah punya ingin melebihi dari yang ingin punya lagi? Oke. Nah, kadang-kadang kita melihat dari sisi kebutuhan. Apakah orang bawah dan orang atas kebutuhannya berbeda? Sama. Kebutuhan pokok, tersier, premier, sekunder. Tapi kadang-kadang orang yang di atas ini, yang di atas yang kita lihat tadi awal berbicara itu, sudah mereka ada semua, Yus. Mereka ada semua. Tapi kenapa kok melebihi batas itu? Tadi Yosua sudah menyebutkan bahwa mereka itu bersama-sama punya keinginan yang sama karena mewujudkan satu keinginan itu sehingga melewati batas. Yang nggak enaknya adalah orang-orang yang Yosua pernah dengar dikambing hitamkan. Oke. Nah, kadang-kadang dikambing hitamkan ini orang-orang yang justru mengenang ke bawah ini, Yos. Lah, makanya kita tarik garis lurus dulu. Apa sih arti kebutuhan dan keinginan? Nah, keinginan dan kebutuhan ini kadang-kadang ya beda tipis, Yos. Beda tipis. Iya. Tapi sering ada di zona abu-abu. Di zona abu-abu. Nah, orang susah membedakan antara mana betul-betul kebutuhan, mana keinginan. Iya. Tadi Yosua udah mengangkat bahwa kalau orang yang punya HP terus karena budaya orang-orang sekitarnya itu karena punya iPhone, akhirnya dia memaksakan diri untuk pinjol dan apa, terus akhirnya harus melakukan itu. Lah pertanyaannya, kalau sudah mempunyai itu terus mau pinjol terus nggak bisa bayar terus akhirnya melakukan korupsi atau bagaimana, ini satu hal yang bisa kita pahami. Lah kalau yang 1 kuadran triliun itu sih abnormal, bukan masalah kebutuhan yang ingin melebihkan, tapi mereka inginkan sesuatu hal yang mungkin selama ini tidak pernah nggak pernah terungkap, yaitu ingin menguasai. Gini, kau pernah tahu piramida kebutuhan? Abraham Maslow. Tahu ya? Itu kan ada di paling puncak. Itu bicara tentang aktualisasi diri. Di paling atas ya. Apakah itu salah satu yang mereka Salah satunya itu. Aktualisasi diri. Salah satunya. Karena semua piramida yang lain sudah terpenuhi. Sudah ada. Cuma ada satu hal di atas itu ingin menguasai itu loh. Itu bagus. Oke. Berarti sebetulnya kan nggak masalah. Untuk aktualisasi diri kan nggak ada masalah. Nggak ada. Tapi tergantung dari apa sebetulnya yang kita ini mau kejar. Hal apa? Ya. Oke, ini menarik nih. Berarti segini. Sebetulnya kita bilang arti kata cukup ya. Mungkin susah dipahami oleh orang-orang yang melakukan hal tersebut. Nah, sebetulnya ya arti kata cukup itu seperti apa sih? Kayak misalnya gini nih. Ada standarnya nggak? Ukurannya. Dari kata cukup, ukurannya. Contoh misalkan, ada orang yang bilang, kalau aku punya uang 1 M, aku baru kaya. Nah, kalau misalkan 1 M baru disebut kaya,
yang 999, Apa? iya. Berarti apakah itu masih belum kaya atau Yes. gimana? Ini kan subjektif ya. Ya. Nah, jadi sebenarnya kalau menurut Koko sendiri arti dari kata cukup ini apa sih? Nah, kita kembali lagi kepada kita waktu kita belum tahu uang ya. Waktu kita bayi ya. Kita tahu uang dari siapa sih? Dari orang tua. Pertama mungkin dikasih 2.000. Waktu kita sekolah. Ternyata waktu 2.000 kita ingin. Loh kok kurang 2.000 ini? Oke. Nah, apakah dalam 2.000 itu arti cukup itu dilihat dari keinginan apa kebutuhan? Padahal yang 2.000 itu orang tua pikir bahwa kita hanya untuk sesuatu yang kita mau makanan. Ya cukup lah. Makanan apa? 2.000 mungkin waktu itu kalau zaman waktu itu cukup. Waktu itu cukup. Tapi karena lihat orang, kok ini aku juga pengen. Nah, kita naik lagi. Waktu kita nggak usah jauh-jauh. Waktu kita SMP, kita sudah dikasih HP. Umpamalah kata-katanya ya yang satu ya, yang 1 digit, 1 jutaan gitu ya, 1 jutaan. Semuanya sudah ada. Tapi karena ada orang lain, ada orang yang mempunyai lebih, akhirnya kita inginkan lebih yang tadi gitu loh. Dan kadang keinginan itu dikonvert menjadi kebutuhan. Contoh kan misalkan ini dari pengalamanku pribadi ya. Yes. Dulu waktu aku SD, biasanya cuma jajanan itu cuma es teh lilin gitu ya. Yang kadang tuh harganya 1.000 waktu itu. Nah, terus waktu sudah mulai masuk ke SD kelas 5, kelas 6, itu di depan sekolah itu ada yang jualan mie gelas. Nah, sebetulnya kan sudah dapat makan. Sudah dikasih bekal juga dari rumah. Terus karena lihat teman-teman banyak yang beli di situ dan baunya juga enak, akhirnya mulai jajan. Nah, ini kan sebenarnya keinginan kan. Tapi lambat laun aku merasa kalau ini menjadi kebutuhan. Iya, kalau dalam 1 hari itu nggak beli itu rasanya kayak sesuatu yang kurang. Jadi akhirnya minta uang jajannya itu ditambah. Yes. Nah, berarti akhirnya seperti itu ya ujungnya. Kalau kita lihat dari arti kebutuhan sendiri itu apa sih? Yang tidak ada pada kita, itu yang harus ditambahkan. Yang tidak ada loh ya. Yang tidak ada sama kita ditambahkan. Tapi kalau keinginan, kita sudah ada, karena kita sudah ada, ingin lebih. Kayak tadi saya sudah bawa bekal sebetulnya ingin lebih. Padahal kita sudah ada ini. Apakah yang kita ada ini tidak merasa cukup? Loh, cukup loh. Sebetulnya sudah cukup. Tapi karena ada satu keinginan, sehingga keinginan itu menjadi kebutuhan. Nah, inilah yang boleh dikatakan ketidakpuasan manusia ya. Arti cukup sendiri itu bukan masalah uang. Arti cukup sendiri itu bukan masalah sesuatu yang dilihat oleh mata. Tapi justru kadang-kadang dalam kecukupan ini itu mempengaruhi pikiran, Bos. Pikiran. Makanya tadi Yosua sudah ngomong, toh, aku sudah ada bekal di sini. Kenapa nggak cukup? Karena apa? Melihat. Betul. Karena melihat itu akhirnya kita berpikir, aku membutuhkan itu. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Apakah cukup itu menjadi standar? Susah ya? Nggak bisa. Susah sebetulnya. Nggak bisa. Berarti sebenarnya kita nggak bisa ngasih status standar sebenarnya. Cukupnya kita ini, kalau kita bilang nominal ya, secara nominal ya, susah ya? Iya. Nggak mungkin maksudnya. Orang berkeluarga, waktu berkeluarga pertama kali, dihitung, segini, wis aku minta gaji, segini. Akhirnya sudah semuanya sudah tercukupi semua. Akhirnya ada sesuatu hal yang berbeda. Rumah ada, mobil ada, makanan sudah cukup. Lihat orang, ngomong kita ada punya mobil Sigra gitu ya. Iya. Terus lihat orang pakai mobil. Ya tetangga beli mobil baru. Mercy. Aku butuh itu. Padahal sama-sama mobil. Lah, apa sih standar ukurannya dari cukup itu sendiri? Kadang-kadang yang ini rincu ya. Tapi kita kembali lagi kepada diri kita masing-masing, Yus. Bahwa selama kita tidak merasa cukup, kita tidak merasa yang kita butuhkan itu sudah ada, maka yang akan terjadi adalah keinginan. Dan keinginan itu menjadi kebutuhan. Dan
ini akan menjadi pola pikir yang akan bergeser. Berarti sebetulnya gini, arti dari cukup itu sendiri, itu berarti kita harus tahu dulu, harus tahu membedakan dulu mana sebetulnya yang Keinginan. jadi pokok kebutuhannya kita tadi, dan kebutuhan. sama mana yang sebetulnya keinginan. Kita harus bisa bedakan ini dulu kan. Iya. Baru kita bisa tahu sebetulnya cukupnya kita ini berapa sih. Nah, kita harus ngerti dulu. Itu dulu. Ya. Dan jangan sampai keinginannya tadi berubah jadi kebutuhan. Nah, kita juga itu. harus bisa bedakan ya tentang hal ini. Nah, ini teman-teman ya mungkin juga merasa seperti itu, yang sering antara keinginan dan kebutuhan ini mana sih yang lebih utama. Nah, ini tergantung dari teman-teman juga, Yos. Yang dimana ya dalam bahasa harus ada penguasaan diri lah, terutama penguasaan mata ya. Ini sebetulnya berat sih, ini berat ya. Karena kalau aku pribadi ya melihat di era sekarang, mungkin kalau zaman dulu orang-orang di zaman dulu mungkin zamannya Koko masih kecil apalagi gitu ya, tawaran dunia itu masih nggak sebanyak sekarang. Sekarang itu kayak contoh misalkan ya, sekarang ya mau makan, kalau dulu mungkin kita mau makan itu harus ke pasar dulu, masak ya jarang ada orang yang jualan. Nah kalau sekarang orang jualan di mana-mana, terus ditambah lagi dipermudah dengan Gojek, Shopee Food, belum lagi juga dapat diskonnya. Ini kan maksudnya membuat pola konsumtifnya kan naik ya, melebihi. Nah, jadi hal-hal yang sebetulnya kita nggak butuhkan menjadi kebutuhan. Nah, dan banyak hal lagi maksudnya nggak cuma masalah makanan ya. Jadi kayak hari ini itu ya termasuk dari lingkungan pergaulan kita, efeknya kan banyak dari eksternal. Akhirnya itu membuat pola konsumtifnya itu jadi naik. Akhirnya butuh uang, cinta uang. Nah, dan ya itu tadi ya, mungkin ketika kita dapat uang itu cepat hilangnya juga gitu. Karena pola konsumtifnya kan tinggi. Iya. Nah, jadi sebetulnya kan ini bisa dibilang jadi salah satu faktornya juga kan. Ya, salah satu faktornya. Orang ini jadi susah membedakan antara kebutuhan keinginan dan mereka jadi susah punya satu standar rasa cukupnya kayak gimana. Ya, yang pasti kalau dari kita ngambil sudut pandang firman Tuhan ya. Firman Tuhan selalu berkata ya, cukupkanlah dirimu apa yang engkau punya. Engkau harus bersyukur, engkau harus mempunyai arti kata penguasaan diri. Berapapun, bukan mandang derajat engkau rendah, menengah, atau atas. Bukan masalah itu. Tapi masalahnya adalah cinta uang adalah akar dari kejahatan. Nah, kalau kita mengarahkan kepada hal itu, berarti kalau kita bisa ngomong cinta akan keinginan, itu akar kejahatan. Boleh nggak sih kita ngomong kayak gitu? Kalau dari pembahasan kita, kalau menurutku ya bisa-bisa aja. Bisa-bisa karena pada akhirnya kan cinta akan uang itu kan bukan tentang uangnya. Uangnya, tapi keinginan ya. Iya, lebih keinginan yang mau direalisasikan. Iya. Kan? Sehingga cinta akan uang ini berhubungan dengan keinginan, dan keinginan ini yang mengatur segala sesuatu pikiran kita. Harusnya kita yang mengatur pikiran, kita yang berpikir, tapi keinginan yang mengatur kita untuk berpikir antara kebutuhan dan keinginan. Akhirnya ya wis aku ingin ngejar uang dengan segala cara. Tapi gini kok, kalau kita bilang cinta akan uang ya, misalnya. Yes. Kalau dia cinta akan uang dan dia menghalalkan segala cara, itu kan pasti salah. Tapi kalau dia katakanlah cinta akan uang, dia terus kerja mati-matian untuk mencari uang itu, bukan satu hal yang bukan segala cara. Atau kita bisa ngomong itu mencari kesuksesan. Ya. Oke. Nah, dengan dia bekerja halal, salah nggak seperti itu? Nah, beberapa waktu yang lalu itu saya pergi ke salah satu buku, toko buku, dan saya tertarik ada satu buku ngomong seperti ini. Jika engkau berpikir bahwa kesuksesan itu penting, maka engkau akan mencari cara, banyak cara, engkau akan membuat segala jalan untuk meraih hal itu. Oke. Tapi jika kesuksesan ini bukan yang terpenting,
maka engkau akan mencari kebutuhan. Oke. Jadi diambil kesimpulan adalah cinta uang atau kesuksesan ini tujuannya kemana dulu? Antara keinginan, motivasinya. Jadi engkau harus tahu dulu. Jadi antara keinginan, kebutuhan, terus mau bekerja. Saya nanya nih, berangkat jam 7. Oke. Pulang jam 12 malam. Gajinya sama kan? Bener nggak? Tergantung dong. Tergantung kan? Iya. Tergantung. Nah, waktu tergantung itu berarti apa? Ingin lebih. Apa? Iya, iya. Dapat extra time. Dapat tambahan Ya lemburan. Lemburan. Nah, apakah itu mencukupkan? Nggak tentu juga. Nggak tentu juga. Iya. Artinya, engkau harus tahu kesuksesanmu hanya untuk meraih keinginanmu. Oke. Berarti sebetulnya ya, kok, cinta akan uang ini walaupun katakanlah dia nggak betul-betul menghalalkan segala cara, katakanlah ya, dia tetap hanya lewat kerjaannya secara halal, tapi bisa juga disebut satu hal yang merugikan ya. Iya. Karena kan workaholic dia terus sampai jam 12 dan nggak ada kepastian bahwa itu akan jadi cukup. Koko ini pernah kerja sampai 17 jam. Orang kerja berapa jam? 8 jam. Koko kerja 17 jam. Hasilnya nggak sepadan. Padan itu lembur loh. Waktu itu dipikir-pikir, oh ini lebih. Pas akhir bulan dihitung-hitung. Ya berdoa. Karena apa? Keinginan dibeli, entek gak jelas. Nah gitu. Oke. Coba kita lihat dari ini kok. Yes. Aku kepikiran dari satu ayat di Ibrani. Ya. Di Ibrani 13 ayat 5. Coba boleh ditampilkan mungkin dari multimedianya di Ibrani. Ini ya menyangkut ke cukup ya. Iya, ini menyinggung tentang mencukupkan diri. Ya. Nah, itu kan tulis ya. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, sebetulnya makna dari di Ibrani ini kok ya, tentang cukupkanlah dirimu ini sebenarnya gimana? Ya, kalau Koko pernah belajar, ini salah satu ayat yang waktu itu Koko pernah coba ini ya, mengupas ya, eksposisi ya. Eksposisi ya. Benar. Di sini ada dua kata yang bagus, itulah hamba uang dan cukupkanlah dirimu. Oke. Nah, ini penulis ini, ya kita tahu Ibrani ini dikatakan Paulus dari kata-katanya, sehingga ini orang mengarahkan ini Ibrani adalah yang menulis adalah Paulus. Nah, waktu itu, ya, Paulus ini ingin mengajarkan pada kita, janganlah kamu menjadi hamba uang. Ada kata-kata janganlah. Berarti di dalam hal ini ada konteksnya, engkau mencari uang itu buat apa? Kayak membatasi itu nggak sih? Nah, membatasi. Buat apa? Makanya timbul kata-kata cukupkanlah. Nah, di ini itu katanya dalam bahasa asli itu arkeo. Nah, tapi menarik cukupkanlah itu ada kata sambungnya itu arkoimenioi. Jadi dalam bahasa ini dia mengatakan membatasi diri. Ini mengarahkan kepada diri sendiri. Jadi Ibrani ini boleh dikatakan itu engkau jangan menjadi hamba uang atau engkau jangan kerja yang terlalu sehingga engkau ingin mengejar sesuatu hanya untuk memuaskan keinginanmu. Dan cukupkanlah dirimu. Artinya apa? Membatasi dirimu sendiri hanya untuk sesuatu hal yang dibutuhkan, bukan satu keinginan. Ini menarik ini di sini. Makanya Allah berfirman, aku sekali-sekali, ini janji Tuhan. Kalau dalam bahasa saya sehari, kamu ngapain sih mencari keinginanmu? Bukankah kebutuhan aku sudah cukupkan? Aku sekali-sekali tidak membiarkan engkau. Dan aku sekali-sekali tidak meninggal. Kenapa Tuhan harus mengatakan hal ini? Artinya apa? Ini Tuhan itu menjamin. Engkau menjadi hamba uang. Apakah mencukupkan dirimu? Engkau mengejar keinginanmu. Apakah kebutuhanmu tidak tercukupi? Aku loh Tuhan. Tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Menarik ya? Ini ada sangkut pautnya ini ya. Kan di Ibrani kan juga ada dikatakan
tentang janganlah kamu menjauhkan diri dari Iya, ibadah. itu Gitu ya? dia. Iya. Apakah maksudnya juga yang menerima surat ini itu adalah ciri orang-orang Kristen yang mereka itu terlalu workaholic, Iya. terus sampai mereka menjauh dari Tuhan, terus prioritasnya mulai beda gitu. Nah, kalau Koko memakai kata gini, semuanya boleh, tapi apakah berguna? Semuanya boleh, apakah membangun? Engkau lo nggak ikut ibadah, apakah hasilnya itu bisa menjamin kesehatanmu? Ya nggak tentu juga. Nggak tentu juga. Nggak tentu juga. Engkau lo yang tadi sampai Pertamina harus sampai hampir 4 digit triliun, hampir 1000 triliun. Apakah nanti itu bisa menjamin kenyamanan, kesenangan? Enggak juga. Kalau dikasih kanker, ayo coba. Apakah yang 1000 triliun itu bisa menyelamatkan? Oke. Enggak juga. Jadi sebenarnya kan yang mengarahkan ke jaminan kita itu adalah Tuhan sebetulnya. Tuhan. Kayak tadi pun Pertamina yang tadi sudah dapat sampai 1 kuadriliun pun juga sebetulnya nggak bisa dikatakan menjadi satu jaminan bahwa hidupnya sudah pasti aman, sudah pasti enak, nyaman. Nggak tentu ya. Nggak tentu. Nah, jadi uang itu nggak bisa jadi tolok ukur atau standarnya. Oh, dengan sukses. Dapat uang segini sudah pasti hidupku aman. Yes. Dapat uang segini hidupku pasti enak. Nah, itu juga nggak tentu. Ada satu person itu ngomong sama saya, dan orang ini boleh dikatakan orang hebat. Dia ngomong seperti ini. Saya pikir waktu itu ya dengan keadaan itu ya oke lah. Gitu. Dia ngomong gini, dan aku yang sekarang itu masih 1 digit. Tak pikir 1 digit itu mungkin miliar. Iya. Atau berapa? Kalau saya mikirnya juta. Juta ya. Iya. Ini enggak, sudah di atas T. Terus enggak bisa. Ini harus 2 digit itu baru hidupku nyaman. Aku pikir, loh itu pernah. Dia cuma gini toh loh. Dia ngomong gini, langsung jadi semua. Terus saya cuma ngomong gini, ya udah kamu kejar, habis itu kesehatanmu diambil. Piye? Dia mikir. Ya kita nggak ada yang pernah tahu, maksudnya kayak kita sudah punya banyak hal sekalipun dalam waktu singkat pun tiba-tiba habis juga bisa. Kayak misalkan ya ini sebenarnya kayak kisahnya Ayub. Yes. Ayub itu sebenarnya bukan orang yang jahat. Punya semua. Ya. Dia punya semua, tapi kan menjadi contoh ya. Iya. Bahwa sebetulnya harta itu tidak bisa menjadi jaminan pada akhirnya. Dalam 1 kali Tuhan bisa menghabiskan. Nah, saya teringat ini. Filipi 4 ayat 11 sampai 12 ya. Nah, itu di situ juga ada kata-kata. Nah, di situ juga ada kata-kata cukup. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal yang dalam tidak ada suatu merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kekenyangan maupun dalam hal kelaparan, baik dalam kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Oke. Ada kata-kata cukup juga. Mencukupkan diri. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Jadi Paulus bukan dalam keadaan kurang loh. Oke. Tapi dia belajar. Itu ada kata belajar mencukupkan diri. Seperti yang kita bahas yang pertama. Semua yang di Pertamina itu sudah ada punya semua. Tapi nggak belajar. Oke. Mereka nggak, ya ini kayak tadi ya, mereka nggak bisa membedakan antara mana kebutuhan, mana keinginan ya. Oke. Jadi intinya sebenarnya kalau dari Alkitab pun juga sama ya. Kalau kita belajar mencukupkan diri pun pada akhirnya kita harus tahu batasannya. Antara mana yang betul-betul kebutuhan kita dan mana yang sebenarnya keinginan. Yes. Oke, nah, tapi sebenarnya gini kok. Ini kita akan bahas di next topic ya. Yes. Tapi ini menarik. Karena kita sudah bahas tentang rasa cukup, terus bagaimana keinginan, orang-orang kebutuhan keinginan, dan akhirnya juga banyak orang mengarah pada workaholic ya. Yes. Mereka kerja luar biasa. Nah, tapi sebaliknya ada juga orang yang merasa kayak, wah aku tuh mau hidup dengan penuh rasa syukur. Nah, aku nggak mau terlalu kerja keras. Nah, aku mau hidupku itu porsinya seimbang. Apakah ini alasan atau bagaimana ya? Nah, maka dari itu, intinya mereka banyak yang berdalih bahwa ngapain sih terlalu kerja keras, terlalu punya target besar. Akhirnya kan dengan hal seperti ini mereka berpikir nggak perlu kerja keras. Ya. Yang penting bersyukur. Nah, ini kan juga bahasan yang penting ya. Ya, penting. Kita bahas di next topic ya. Siap. Oke. Thank you guys. Thank you. Speak up, talk everything.